Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan menjawab banyak banget pertanyaan dari temen-temen yang ada di DM gue, maupun di komen, maupun di YouTube. Nah kali ini, tapi gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama model cantik di sebelah gue. Siapa sih? Hai, nama aku Baby. Aku masih 18 tahun. Terus aku pengen jadi pembalap. Yakin mau jadi pembalap? Yakin. Kita lihat kalau gitu. Nah, di sini gue sama Baby bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang seputar drifting. Ya, antara lain pertanyaannya adalah apa, Beb? Jadi banyak orang yang nanya, gimana sih caranya drifting? Nah, kita menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya drifting? Kalau kalian bertanya tentang gue bagaimana caranya drifting, gue akan taruh link di bawah beberapa video gue pada saat gue belajar drifting, atau pada saat gue ngajarin orang untuk drifting. Kalian bisa ngelihat sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau mau belajar drifting, itu tempatnya di mana sih? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini setiap hari banyak banget yang bertanya seperti ini. Jadi, kalau kita mau belajar drifting, udah pasti yang pertama tempatnya harus tertutup, bukan di jalan raya. Karena dalam olahraga drifting ataupun olahraga motorsport lainnya, itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita di tempat tertutup. Yang udah ada sekarang itu contohnya di sirkuit Sentul. Di lapangan parkirnya kalian bisa sewa, ya seharian itu cuma 500.000. Jadi itu enak banget, tempatnya tertutup, udah gitu luas. Jadi kita bisa latihan semaunya kita. Atau kalian bisa cari sewa lapangan parkir yang ada di kota-kota kalian. Dan yang pasti nggak boleh di jalan raya. Lalu apa lagi pertanyaan? Terus kalau mau jadi drifter nih, mau beli mobil, mending beli mobil apa biar bisa dipakai buat seharian gitu? Oke, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kalau mau beli mobil yang bisa dipakai harian juga dan bisa dipakai drifting juga, bener dong? Ini sama seperti yang kamu mau kan? Jadi by the way, Baby ini adalah salah satu orang yang mau belajar drifting juga dan serius gitu. Jadi ini merupakan sebuah challenge juga buat gue untuk ngasih tahu gimana caranya. Nah, kalau buat daily drift itu ada dua pilihan. Untuk di Indonesia ya kita bicara, ada yang menggunakan BMW 36 atau menggunakan Nissan Sandero 31. Tapi kalau aku lebih senengnya menggunakan BMW 36 karena modifikasinya nggak terlalu mahal untuk bisa dipakai buat drifting juga. Gitu. Terus kalau udah beli mobil, ngebangunnya gimana buat drifting? Itu juga pertanyaan yang menarik juga. Karena kalau udah beli mobilnya BMW 36 terus mau dikemanain gitu kan. Jadi itu akan kita bahas nih hari ini. Sebelum kita memulai, kamu akan lihat dulu. Kemarin kebetulan temen aku tuh udah bikin review buat E36. Jadi daripada kamu tanya banyak, kamu nonton dulu videonya. Video ini ngebahas tentang E36 kelebihan dan kekurangannya. Kalau kamu udah memutuskan untuk beli E36, nah kamu liatin dulu, kamu pelajarin dulu. Setelah kamu mempelajari, baru kita step by stepnya, budgetingnya untuk bikin mobil daily drift itu seperti apa. Kalau gitu, kamu lihat dulu videonya, oke? Nah, tadi kalian juga udah lihat dan kamu juga udah nonton kan tadi? Oke, kita tes dulu dia ya. Jadi apa aja harus diperhatikan? Suara mesin, asap knalpot, titik-titik karat. Oke lah, berarti kamu tadi udah memperhatikan, nonton dengan baik. Nah, buat kalian yang pengen tahu, silahkan kalian klik link di atas. Gue taruh di atas ini nih ya, atau kalian lihat link di bawah juga. Tips memilih mobil E36. Berikutnya, berarti kamu akan mempertanyakan apa? Harga. Berapa biayanya? Range harganya kalian bisa ngeliat di olx.co.id, kalian bisa ngeliat range harganya di sana. Tapi yang harus diperhatikan, kamu udah tahu nih tadi dari nonton video di YouTube-nya OLX, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi kita mesti tahu dulu sebelum kita lihat mobilnya, kita cari tahu dulu kelemahannya apa aja. Dan nggak semua mobil bekas itu pasti bagus semua kan. Kalau masalah harga itu range-nya antara kurang lebih ya dari 40 juta mungkin sampai ada 150 juta juga. Gitu, itu tergantung dari kondisi. Tapi biasanya kalau kita mau pakai buat daily drift, nggak usah yang
terlalu bagus. Kita mendingan beli yang bahan dan kita rapiin sendiri. Karena kamu sendiri juga udah ngeliat tadi di video-video tadi, kalau misalnya pas kita beli ada yang jual nih murah 30 juta atau 35 juta, tapi mesinnya udah ngebul, udah berasap, itu udah nggak bagus banget kan. So that's why kita cari yang tengah-tengah deh, yang kondisinya mesinnya masih bagus dan yang nggak karatan pastinya, jadi kamu nggak capek. Jadi kalau udah beli nih mobilnya nih, yang diganti tuh apa lagi? Oke, itu pertanyaan yang bagus juga. Selain udah ada mobilnya, yang paling penting adalah kita sehatin dulu mesinnya. Yaitu kita tune up dulu, kita ngeliat kedua selang-selang bensinnya. Kalau aku sih selalu setiap kalau beli mobil bekas tuh yang namanya selang bensin harus aku ganti, karena itu selang bensin kan ada umurnya, jadi kita ganti baru lagi supaya kita juga nggak was-was pakai mobil. Terus yang kedua, kaki-kaki semua busing-busing tuh kita ganti baru semua. Itu adalah standar kalau kita beli mobil bekas. Tapi kalau kita mau jadiin ke mobil daily drift, yang pertama harus dibeli adalah coilover. Nanti kamu akan cari coilover untuk E36. Range harganya pun juga relatif. Yang bekasnya itu mungkin sekitar 6 jutaan sampai 10, atau buat yang beli yang barunya dari yang 16 juta sampai yang 50 juta pun juga ada. Jadi it depends dari budgetnya kita sendiri. Yang kedua, LSD. LSD ini ada di Gardan. Nah, LSD ini bisa digantikan dengan Dilas, karena perbedaan harganya cukup signifikan. LSD itu harganya kurang lebih antara 15 sampai 25 juta, kalau Las Gardan 2 juta aja. Jadi jauh banget bedanya, tapi juga kelebihan dan kekurangannya juga banyak. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, sekarang yang harus kamu tahu adalah kamu budgetnya berapa dan kamu harus mulai budgeting sendiri nih. Jadi hal-hal yang tadi. Yang paling penting sebenarnya adalah bikin sehat mesin, ganti kaki-kaki dengan yang baru, pasang LSD dan coilover. Selesai. 4 itu. Nah, sekarang kamu boleh deh, kamu googling, kamu cari harganya, nanti kamu bisa budgeting sendiri. Kamu dari budget yang kamu punya sekarang berapa, kamu bisa tentuin kamu pakai yang mana. Paham nggak? Iya. Udah, kalau gitu PR buat baby, kamu cari dan kamu budgeting sendiri. Biarin dia googling dulu. Buat kalian yang penasaran juga, kalian bisa melakukan apa yang dilakukan sama baby untuk memulai mobil untuk menjadi daily drift. Kamu kan tadi ngelihat video yang dari OLX kan? Nanti kita telepon, kita panggil orangnya biar lebih detail lagi ngejelasin, karena kebetulan yang review itu adalah temen aku. Jadi ntar kita telepon dia, kita suruh datang, kamu bisa ngobrol sama dia. Oke? Ya udah, sekarang kamu udah boleh nyari nih. Kamu harus googling, cari coilover untuk E36, cari busing-busing, cari karet. Itu PR dulu buat kamu. Nah, kita lihat baby mengerjakan itu. Nah, Beb, tadi kan kamu udah nyari-nyari ya, udah budgeting juga kan berapa biayanya. Tapi kan balik lagi, yang paling susah itu adalah nyari mobilnya, ya kan? Aku mau teleponin yang tadi kamu tonton tuh, si Rivi, supaya kamu bisa tanya langsung deh sama dia, karena dia lebih jago. Terus kita telepon dulu. Nih, udah nyambung nih. Lagi di mana? Mampir dong ke rumah, ada yang mau diobrolin nih. Penting. Ya, yang itu. Pokoknya penting deh, pokoknya gue tunggu di rumah ya. Sekarang. Aku udah telepon si Rivi, nanti kalau misalnya Rivi udah datang, kamu boleh nanya sama dia. Nah, kan Rivinya udah datang. Terima kasih, udah. Tiba-tiba gue langsung kenal. Oh ya, kenalin dulu. Rivi. Tiba-tiba gue palak, jadi sebenarnya gue mau syuting, jadi gue palak lo. Gak bayar kan? Gak bayar kan? Soalnya ini host termahal nih saat ini buat dunia otomotif. Vi, jadi baby ini lagi nyari E36. Dia tadi udah nontonin yang channel lo yang kemarin baru review E36 tuh. Yo, Alex Auto. Thank you lo udah nonton. Enggak, tapi memang
kalau menurut pandangan gue gitu ya, gue setuju banget sama apa yang lo omongin pada saat pemilihan mobil bekas itu. Dan gue senang banget, jadi gue rekomendasiin sama dia untuk nonton. Tapi dia mau nyari serius nih, dia udah ada beberapa pilihan. Lo kan lebih ahli nih, karena gue ada beberapa pekerjaan dulu sebentar. Tolong dibantu adek gue yang ini, oke? Gue tinggal dulu, kamu tanya sama dia ya? Tinggal aja lagi. Gimana sih? Jadi apa sih yang mau ditanyain tuh apa aja? Aku kan udah lihat videonya yang di YouTube-nya Olex Indonesia. Terus aku udah nyarinya juga BMW-nya. Terus kayak ada beberapa sih, tapi menurut kakak bagus yang mana? Ini ada ini. Yang itu. Nah, semuanya sih enaknya dilihat langsung ya. Tapi kan kalau untuk mobil drift itu kita butuhnya sasis yang bagus dulu, paling utama nih. Nah, sasis yang bagus itu harus minim kropos, bahkan kalau perlu jangan sampai ada kropos tuh. Nah, beberapa titik kroposnya kan kemarin udah dijelasin dalam video tuh, ada di bagian sasis depan, terus di bagian kolong, bawah kaki, ada juga di bagian bagasi belakang. Nah, itu titik utama yang perlu dicek dulu. Nah, terus kedua kalau soal mesin juga otomatis dibutuhin kan. Nah, cari mesin yang sehat itu E36323 yang mau dicari kan, betul kan? Yang paling gede ya di sini adanya. Nah, mesin 323 itu paling gampang adalah minimal jangan sampai ada ngebul di knalpot. Pertama itu. Terus kedua, suara mesin jangan ada suara mesin yang aneh-aneh. Jadi jangan ada suara mesin suara besi bergesekan kayak gitu-gitu tuh jangan. Itu semuanya sebenarnya pada saat starter udah kedengeran suara mesin anteng. Terus kita cobain gas-gas aja dulu, ada ngebul atau enggak, itu udah paling minimal deh, paling gampang secara visual ya. Nanti dirasain lagi pada saat kita nyobain mesinnya, minta test drive, rasain deh mesinnya. Nah, itu udah kayaknya paling minimal kalau dari obrolan kemarin Akbar bilang mau bikin mobil drift ya. Mungkin kalau body kan nggak tahu ya, karena masih mau coba latihan juga. Body mungkin nggak perlu yang bagus-bagus banget, tapi paling nggak ya itu yang tadi 2 poin yang paling penting untuk drift. Tapi kalau kaki-kaki udah pasti bakal diganti juga kan, rencananya ada mau ganti coilover segala macam lah, itu nanti urusannya Akbar. Tapi sebaiknya itu deh. Kak, tadi kan pas aku lihat, aku udah lihat tuh harganya banyak, ada yang 30 juta, 50 sampai 100-an gitu. Nah, menurut kakak tuh yang worth it tuh yang harga berapa sih yang cocok buat mobil? Jadi gini, kalau bicara kemarin kan bilang mau daily drift kan. Kalau daily drift itu ya paling nggak mobilnya juga tetap harus keren dong, dipakai sehari-hari kan, karena biar nggak malu-maluin juga. Jadi sebaiknya sih nyari di bagian yang medium. Harga medium tuh menurut gua ada di range harga 60, 70 juta, bahkan sampai 80 juta. Tapi 80 juta tuh sebenarnya udah masuk di kelas superior, agak superior lah, udah di atasnya. Jadi yang paling aman sih di 60-70 juta, bodinya tuh bagus, nggak banyak penyok, nggak ada keropos, nggak ada pecah-pecah di bumpernya. Terus kondisi mesin juga rata-rata pasti aman. Dalam artian harga range segini nih harga pasaran yang orang-orang pengen kebanyakan cari, karena kondisinya masih cocok untuk dipakai harian dan nggak banyak perbaikan lah rata-rata. Tapi semuanya harus dilihat lagi. Kecuali kalau emang kayak Akbar misalkan, Akbar itu dari dulu memang mencarinya sih maunya butuh sasis yang perfect. Memang dia nggak butuh body yang bagus banget, karena kalau body yang bagus banget ya mau namanya mobil drifting benar-benar dipakai buat race segala macam, itu jadi nomor kesekian lah. Tapi kalau karena baby mau nyari yang masih bagus, masih keren dipakai sehari-hari gitu, cewek pakai 36 ya di range medium tengah itulah. Jadi karena nggak akan banyak perbaikan di urusan body, tapi ntar kita lebih fokus ke mesinnya segala macam, supaya paling nggak dipakai sehari-hari buat kegiatan sehari-hari tuh nggak nyusahin juga gitu. Kan tadi kakak bilang berarti aku di medium kan itu. Iya, segmen medium harganya di 60-70 jutaan lah gitu. Nah terus tapi kan aku cuma punya budget kira-kira 100 jutaan gitu. Nah, terus tadi aku kan udah nge-list tuh kira-kira harus beli coilover, LSD dan segala macam. Kalau misalnya aku beli yang mobil yang 60 juta, berarti kan aku beli yang sisa-sisanya 40 juta. Itu menurut kakak nggak apa-apa atau gimana? Oh, nggak masalah sebenarnya. Kalau kan tadi udah dihitungin. Kira-kira berapa tadi kalau yang dibudgeting sama Kak Akbar? Abisnya 40 jutaan. 40 juta, oke, nggak masalah. Di harga 60 juta tuh sebenarnya masih banyak banget pilihan. Kamu bisa lihat iklan-iklannya di OLX tuh banyak banget harga di range gitu, dan itu kan masih nego semua rata-rata. Nah, mungkin dari semua parts yang tadi tetap bisa kebeli, cuman untuk urusan perbaikan eksterior, misalkan untuk ada body yang kurang oke segala macam, ya mungkin kebelakangin dulu deh. Kita karena utamain dulu karena kamu pengennya untuk daily drift nih. Nah, kalau untuk daily drift ya yang penting barang-barang yang tadi udah di listing sama Kak Akbar kepasang dulu aja gitu.
Ya udah, sekarang kita lihat aja yuk. Tadi kan udah gue jelasin beberapa bagiannya, tapi kalau nggak ngeliat langsung ntar bingung kan. Pasti tadi cuma dijelasin gitu doang. Kan di garasinya Akbar di belakang banyak banget E36 tuh. Kita lihat aja yuk. Oke. Yuk. Nah, gini Beb, jelasin dulu ya. Sebenarnya E36323 sendiri itu emang udah keluar dari tahun 96 sampai 98-an. Nah, pas 323 itu sebenarnya juga ada dua versi. Versi standar tuh kayak sebelah kiri ini, dan satunya lagi ini versi yang udah berbody kit. Biasanya umumnya disebutnya limited edition. Nah, kalau udah ada body kit kayak gini, itu jelas harganya udah beda lagi. Nah, kalau yang versi standar kayak gini, ini kan kondisi body kayak gini, secara visual aja deh, secara gampang. Sebenarnya menurut gua ini mobil race yang cocoknya tuh di harga 50 jutaan karena bisa dilihat sendiri kondisi bodinya seperti ini, catnya itu secara mudah ya melihatnya. Nah, terus kalau yang ini yang udah berbodi kit MTEK dengan kondisi cat kayak gini dengan spek yang udah komplit lah, itu bisa di atas 100 juta sampai 150 juta bahkan. Nah, kalau yang kan tadi mau jelasin dulu nih, kalau butuhnya sasis tapi untuk medium ya, kelas medium, sebenarnya ini di luar kelas medium, ini jatuhnya udah di bawahnya medium, harga medium. Nah, kalau kelas medium itu paling nggak minimal pertama kali ngeliatin selain bodi luarnya, tadi yang dibilang soal sasisnya, karena kita butuh sasisnya, itu adalah kita lihat kolongnya. Kolongnya itu pertama-tama lihatnya di sini Beb. Bagian kolong ini kita perlu lihat, dirasain juga kayak gini pakai tangan aja. Kalau sampai ada bolong, itu berarti artinya ada indikasi keropos. Satu keropos di situ, kemudian di belakang Beb, posisinya aki BMW E36 itu ada di bawah. Maksudnya di bagasi di sisi kanan sini. Nah, itu rentan juga keropos di bawah sini nih, karena aki itu ngeluarin hawa yang bisa bikin plat bodi keropos. Nah, untuk bagian ketiga ini juga berlaku sebenarnya buat semua teman-teman yang pengen beli BMW E36, ngelihat titik keropos yang seperti yang udah dijelasin ke Baby tadi di bagian bawah semua. Nah, untuk sasis bagian depan nih dilihat dari kolong sini, Beb. Di bawah samping sisi kiri sama sisi kanan, apalagi sisi kanan itu di bawahnya sistemnya rem. Sistem rem tuh kalau ada kebocoran, minyak rem itu tuh jahat banget sama plat. Itu bisa bikin keropos juga. Nah, kalau udah keropos, ini juga jadi masalah buat ngedapetin handling yang perfect lagi, karena ya kita tahu sasisnya BMW udah diciptain sedemikian rupa itu punya handling yang oke gitu. Jadi ya itu paling minimal pertama kalau butuh sasis yang bagus, apalagi biasanya Akbar juga seperti ini nih kalau nyari E36. Ini Beb, kalau yang kondisinya yang kurang nih menurut gua, lihat sobek, pecah-pecah kayak gini. Sebenarnya ini juga buat nih key point Baby kalau misalnya ketemu mobil bodinya bagus, tapi ternyata kondisi interiornya kurang, itu bisa boleh nawar karena mungkin sebagai gambaran ya, kalau Baby pengen interiornya rapi, mau dibungkus kulit ulang, itu bisa pakai kulit asli ya, biasanya 10-15 jutaan lagi. Tapi itu kan udah untuk bahannya Baby nawar, tapi kan nggak mungkin nawar dengan segitu banyaknya ya, cuma sebagai gambaran lah seperti itu. Jadi kalau nyari mobil, mungkin untuk di kelas medium sama kelas harga medium, bagusnya tetap nyari yang interiornya juga masih utuh, jangan sampai yang gini banget deh gitu. Jadi menurut kakak, aku penting ngutamain interior juga atau gimana? Interior jadi sebenarnya selain sasis, body, interior juga jadi ini, karena kan Baby pakai buat sehari-hari, harus nyaman, harus bersih, kelihatan rapi. Kasarnya kan buka pintu, turun dari mobil, keren gitu, nggak malu-maluin lah. Gitu ceritanya, Beb. Kak, makasih ya udah Iya, sama-sama, Beb. Aku jadi nggak enak. Nggak apa-apa, tenang, kebetulan emang main ke tempatnya Akbar juga kok. Aku sebenarnya tadi pas nyari, aku kayaknya udah ketemu satu mobil. Ada kandidatnya nih. Ada, tapi terus? ntar kakak bantuin liatin. Iya dong, pasti, boleh. Ini Akbar mana sih nih? Nggak ada, dari tadi kita ditinggal-tinggal gini. Bar, sini. Aduh, sorry banget. Gila, sorry gue tadi biasa lagi ngerjain mobil. Oh, siap. Tapi udah kan, kamu udah banyak kan? Thank you, Evi. Iya, sama-sama banget. Udah Thank you ngebantuin banget. gue. Kak. Iya, Karena sama-sama memang banget. agak sulit kalau gue menjelaskan lagi gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya teman-teman udah ngeliat nih banyak banget tipsnya dari Rivi, gimana ini karena ini menjawab semua pertanyaan netizen sih. Serius, gue hampir setiap hari, ya gue tadi udah sempat ngomong, tiap hari banyak yang nanya, Kak mau belajar drifting, mobil yang bagus buat drifting apa, yang masih bisa dipakai harian apa, dan inilah jawabannya. Dan case ini kita bikin vlog kali ini. Betul. Baby ini benar-benar akan bikin mobil, ya kan? Kan tadi udah nanya ya, cari basicnya seperti apa. Katanya malah udah ada kandidat. Udah ada kandidat ya, berarti nanti kita akan lihat dan akan gue modifikasi nih. Gue modifikasi ringan nih, Vi. Nanti
kalian bisa ngelihat hasil modifikasinya di channelnya OLX Indonesia. Yoi. Nah, jangan lupa kalian cek juga tuh ke channel OLX Indonesia karena di situ review mobilnya cukup lengkap dan bener-bener kayak ya kita banget lah ya nggak sih? Iya, benar. Fit, thank you, baby, thank you. Thank you banget. Teman-teman, sampai jumpa nanti di next episode. Kita bakal ngerubah mobilnya Baby menjadi mobil daily drift. Nah, gimana keseruannya? Tunggu Baby dapetin mobil, abis itu kita bikin lagi. Sampai jumpa minggu depan. Sekali lagi, nggak bosan-bosan gue ingetin, tetaplah berhati dalam berkendara dan adios. Dah.